Terima kasih Anda masih di Rosi. Prahara di Desa Wadas, pembangunan bendungan bener di Kabupaten Purworejo adalah salah satu proyek strategis nasional dan diyakini membawa banyak manfaat seperti irigasi hingga dukungan untuk pembangkit listrik. Tapi soalnya adalah pembangunan bendungan itu butuh material yaitu batu andesit yang harus ditambang di Desa Wadas. Ini yang jadi penolakan warga di sana. Warga Wadas yang sudah dilepaskan oleh polisi tetap menyatakan menolak penambangan di desa mereka. Ini katanya. Kami warga Wadas tetap menolak rencana pertambangan di desa kami. Dan kami meminta Pak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah untuk membatalkan rencana pengambilan material di desa Wadas. Hidup rakyat! Hidup! Saya masih bersama Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo dan juga seniman sejak zaman Orde Baru yang selalu kritis tentang perampasan hak rakyat, tanah-tanah rakyat. Ia juga aktivis penolak tambang Yaya Yatmaka. Mas Yaya, apa memang posisi Anda juga warga di Desa Wadas yang menolak tambang di Desa Wadas adalah total tidak mau ada penambangan atau kita masih bicara untuk bisa bicara untuk menemukan titik temu? Dari awal ketika pertama menanggapi undangan dari Mas Ganjar untuk pertemuan di Semarang, mereka itu memutuskan sepenuh waktu atau selama bumi ini ada dan selama hidup mereka itu tidak mengendaki tanah dan wilayah Wadas itu ditambang. Jadi mereka tetap ingin Wadas itu utuh seperti sekarang, bahkan kalaupun ada itu adalah menjadi lebih indah lagi lah, lebih teratur, lebih bersih, tidak dikotori oleh para tamu-tamu yang tidak diundang seperti kemarin itu, sampah di mana-mana. Itu, Mbak. Oke, jadi menolak penambangan batu andesit di sana dan ingin membatalkan seluruh operasi sampai seumur bumi, ya, penambangan di Desa Wadas. Pak Ganjar Pranowo. Iya Mbak, jadi sebenarnya sejak 2013 ya waduk ini disiapkan, itu banyak para ahli yang sudah menyiapkan. Di mana tapak wadasnya, tapak bendungannya, dan bagaimana suplai batuan-batuan atau material yang disiapkan. Ada banyak waktu itu yang menjadi pertimbangan. Dan tentu saja sekali lagi usulan yang masuk kepada kami itu adalah Wadas. Satu mungkin pertimbangan dari deposit yang ada, jarak dan seterusnya. Yang ketiga tentu ada kajian-kajian yang disiapkan oleh mereka secara teknis maupun dari sisi keahlian. Maka kalau tadi pada sikap-sikap yang tadi disampaikan termasuk dari Mas Yaya tadi sebenarnya kami menghormati. Maka pada saat pertemuan di Semarang itu Mas Yaya, kami tidak mengundang, maka saya minta tolong dari Mas BK Komnas HAM agar lebih fair. Karena Mbak Rosi, Mas Yaya ini senior saya, jadi banyak hal juga Mas Yaya ini membantu saya, jadi saya juga mendengarkan. Maka pada saat kemarin saya dengar berita dari kawan-kawan, loh Mas Yaya ditangkap loh, masa sih Mas Yaya ada di situ begitu ya. Ini terus kemudian kita ceritakan. Nah, pada tingkat inilah mulai dari BBWS, terus kemudian dari BPN, dari tim ahli, waktu itu saya undang untuk kita coba berkomunikasi. Maka Mas BK ini yang sering banyak mengambil peran untuk kemudian bisa memfasilitasi itu. Ya, ada yang setuju dan ada yang tidak. Itu sebuah proses yang sebenarnya sudah cukup lama Mbak dipersiapkan untuk lokasi ini begitu. Kalau misalnya alasannya adalah merusak lingkungan alam, lahannya juga ketika itu di blasting atau diledakkan itu justru mengancam kelongsoran tanah, tidakkah analisa-analisa ini yang juga didapat dari para ahli mendapat tempat dalam rencana pembangunan pemerintah, Mas Gubernur? Iya Mbak, sebenarnya kami senang umpama ya, beberapa kekhawatiran kami mencatat ini Mbak, sebenarnya sudah cukup lama ya. Ada isu terkait dengan lingkungan, itu ada dua. Satu, kalau kemudian diambil dan tata cara pengambilannya. Yang kedua, bagaimana isu lingkungannya
dan kemudian masyarakat pasti ada kekhawatiran soal itu pasti, tidak mungkin tidak. Maka kalau berkenan sebenarnya tim ahli itu bisa kita hadirkan untuk kemudian bisa menjelaskan, dan sosialisasi soal ini kan waktu itu sudah berjalan lama, Mbak. Dan relatif tidak ada masyarakat yang saat itu angkat tangan kami tidak setuju. Tapi dalam perkembangannya bukan tidak mungkin memang, selalu ada yang pertama yang kemudian memberikan penjelasan mungkin kepada warga, terjadi diskusi, sehingga ada sikap yang kemudian muncul, dan itu akhirnya tidak setuju, meskipun ada yang setuju. Sehingga isu yang lain yang pernah muncul pada kami itu juga terkaitan dengan isu keterlambatan pembayaran ganti rugi. Karena beberapa kali kami ini juga mendapatkan gugatan-gugatan itu dan semua melalui proses pengadilan. Ada juga proses pembayaran yang waktu itu lambat. Ada juga isu kehilangan mata pencaharian dan keuntungan sebagian pihak. Jadi sebenarnya dari berbagai isu-isu yang coba kita tabulasikan ini, kami sebenarnya berkeinginan sekali untuk bisa bertemu, terus kemudian tim-tim ini menjelaskan dengan baik. Dan sehingga nanti terjadi dialog yang terbuka, yang bisa tidak saling menekan itu tadi, dan masyarakat boleh mengajukan pikiran-pikirannya. Nah, terutama apalagi ini menyangkut soal lingkungan hidup, alam tempat mereka berpijak. Mas Yaya, ada sesungguhnya penjelasan-penjelasan yang ingin diberikan atau bagi mereka yang masih menolak. Mengapa ini tidak diambil kesempatannya? Kesempatan apa, Mbak? Kesempatan untuk merusak bumi yang menghidupi mereka sepanjang waktu ini. Dan itu sudah berapa puluh turunan ada di sana. Jadi gimana mau melihat bumi yang menghidupi mereka kemudian itu akan berubah selama setahun depan karena kemudian dipaksakan supaya memenuhi target bahwa bendungan itu akan dibangun dan harus selesai di akhir tahun ini. Nggak ada, Mbak. Nggak bisa. Tidak ada ruang dialog, tidak ada ruang diskusi untuk memberikan penjelasan ini, Mas Yaya, terlepas bahwa kemudian hasil diskusi ini tidak bisa Anda terima. Iya, mau gimana, Mbak? Mereka nebang pohon durian saja mengharap satu pohon itu 57 juta satu tahun gitu-gitu. Gimana mau ditebang atau ngelihat itu tuh mati pelan-pelan hanya karena airnya air yang sungai yang deras itu tuh kemudian mati. Jadi tidak akan mereka itu membayangkan bahwa seluruh daerah situ itu kekurangan air. Sama seperti diharapkan terjadi sekarang ini di wilayah lain yang kemudian akan dibantu oleh, menurut propagandanya ini, perlunya dibangun bendungan itu adalah untuk mengairi 11.000 hektar sawah dan apa. Nah, itu kan akan terjadi nantinya di Wadas. Sangat berkemungkinan terjadi. Dan itu kita tidak bisa bayangkan itu kalau itu dimulai saja itu proses pertambangan itu tuh busuk sekali itu, debu dan segala macam. Karena jalan yang akses quarry yang akan dibikin saja itu 2 kali tronton, Mbak. 20 meter atau 30 meter jalannya. Itu debu itu. Dan itu, ya sudahlah, kita sudah tahu akibatnya itu apa untuk kehidupan orang-orang yang ada di sekitar sana. Belum nanti ledakannya dan macam-macamnya. Saya berikan pada Gubernur Jawa Tengah, Mas Ganjar. Iya, Mbak. Memang kenapa kemudian ada orang yang berkompeten untuk bisa menjelaskan ini. Sehingga nanti beberapa pertanyaan, bagaimana dengan umpama tadi, bagaimana sih cara mengambil batuannya, bagaimana dengan blasting, bagaimana dengan cara memotong, bagaimana cara mengangkut. Sebenarnya ini yang tahu kan bukan kita ya, mereka yang sudah menyiapkan itu secara teknis. Maksud saya, kalaulah kemudian mereka mendapatkan ruang untuk bisa diskusi, untuk bisa menjelaskan itu kepada publik, kepada yang bersangkutan, kepada mereka yang memiliki tanah, mungkin itu akan bisa memberikan penjelasan. Ya. Ini kalau saya tangkap, Pak Gubernur, saya potong. Kalau saya tangkap dari Mas Yaya, itu it doesn't take a genius untuk melihat kerusakan alam yang terjadi. Sehingga kalau itu ditambang, itu sudah pasti tanpa harus orang cerdas sekalipun, itu sudah pasti kerusakan lingkungan yang luar biasa. Pak Ganjar?
Ya, gimana? Ini gimana, Mbak? Ya, tadi kalau saya menangkap apa yang dikatakan oleh Mas Yaya, itu sebenarnya tidak dibutuhkan orang yang sangat cerdas untuk bisa, tapi cukup common sense untuk melihat kerusakan yang luar biasa parah akibat penambangan itu di Desa Wadas. Itu yang tidak, itu dengan kearifan lokal, masyarakat dengan secara sadar tidak membiarkan lahan mereka akan dihancur leburkan akibat penambangan itu. Betul. Mas Gubernur mengatakan ada ahlinya untuk bisa menerangkan. Meskipun tadi saya bisa tangkap dari Mas Yayat, tidak perlu orang jenius untuk bisa memahami bahwa lingkungan alam itu akan dirusak oleh penambangan batu andesit di sana. Iya, Mbak, kalau soal sikap pribadi kan saya harus hormati, termasuk sikap Mas Yaya ya. Tapi ketika ini berkaitan dengan kolektif banyak orang, kan tidak semua orang juga tidak sejenius mereka yang bisa menangkap ini dengan cepat ya, yang literasinya cukup. Saya sendiri tidak bisa, tapi pada saat saya bicara bagaimana titik-titik air yang ada di sana, itu ada gambarnya satu persatu. Rasanya ini belum terjelaskan. Yang kedua, saya tanya pada geolog, apakah di sana cekungan air tanah? Bukan, Pak. Sehingga pada wilayah yang ditambang itu bukan wilayah cekungan air tanah. Yang seperti ini siapa yang harus menjelaskan? Ganjar. Ganjar pasti tidak bisa dan tidak akan meyakinkan. Dan Ganjar pasti tidak secerdas orang yang sekolah pada masalah ini. Sehingga ketika kemudian ini perlu secara teknis dijelaskan, agar ruang dialog, ruang penjelasan yang memang diperlukan masyarakat terkait dengan potensi itu bisa dilakukan. Bahwa nantinya ada jalan seperti Mas Yaya sampaikan, yang kemudian berapa tadi, 2 tronton katakan seperti itu, pasti akan terjadi dampak kondisi lingkungan bentang alam yang berubah itu pasti. Debu itu pasti, karena hampir semua pekerjaan terjadi. Dan sudah ada 5 bendungan, Mbak, yang di Jawa Tengah itu sudah diresmikan. Dan masih ada kurang lebih 9 yang hari ini sedang berproses. Dan yang 5 itu sudah berjalan bisa dengan baik. Makanya tugas saya hari ini untuk membantu, mencoba menjelaskan, menyelesaikan, mengajak terlibat beberapa pihak yang kemarin-kemarin memang mungkin komunikasinya tidak selancar yang diharapkan. Begitu, Mbak Ros. Sebelum saya jeda, saya ingin memberikan kesempatan pada Mas Yaya menanggapi ini. Mas Ganjar ya, kalau orang itu menanam, kemudian mereka berdoa supaya tumbuh, dan kemudian sampai itu berbuah. Rambutan sajalah, tanpa teknologi yang itu ya bertahun-tahun, apalagi di situ itu durian paling enak sedunia mungkin kalau boleh dibilang, karena tidak tergantikan lah kota Wadas itu atau tanah Wadas itu, dan itu yang dibayangkan lah secara ini rakyat lah, bukan pendapat pribadi saya, karena saya dengar, saya tidak mau itu bunga atau pohon yang saya tumbuh itu tiba-tiba hilang atau mati pelan-pelan hanya karena apapun yang berubah di sini. Karena bukit yang ada itu tiba-tiba menjadi rata dan jadi danau. Itu anginnya gimana ngadapin, itu dan seterusnya itu bisa dibayangkan saja bahwa ada perubahan semesta, ekosistem, dan apa yang akan seketika. Dan itu 1 tahun, Mas. Jadi sesuai dengan target pemerintah gitu yang ditangani, Mas. Ya. Jadi itu saja yang saya dengar, itu cerita-cerita sederhana dan harapan dari ibu-ibu di sana yang tidak mengendaki lah, misalnya itu sudah ijo royo-royo loh, Mas, di sana itu nanamnya itu juga pelan-pelan dan bertahun-tahun, bahkan dengan seluruh doa dan harapan bahwa mereka itu semua tumbuhan itu akan berguna untuk hidup mereka sepanjang masa dan seumur pohon itu yang ada. Dan tiba-tiba ada keputusan yang seketika dengan target-target tertentu, kemudian menentukan dengan sepihak adalah Wadas dan bukan tempat yang lain, padahal ada alternatifnya, saya dengar. Baik. Itu aja yang saya cuma baca-baca gitu, tapi urusan saya sebetulnya adalah menjaga anak-anaknya, supaya karena konfliknya ini kan berkepanjangan. Betul. Kalau itu terjadi terus, Mas, jadi kalau itu dipindahlah di tempat lain, ambil Gunung Merapi itu yang tidak berpenduduk, selesai perkaranya, Mas. Itu bisa dihitung lah, pandai berhitung itu, ahli berhitung itu di Indonesia cukup, apapun kepentingannya. Tapi di tempat-tempat yang umum lah, milik negara. Baik. Jangan yang ngurusin yang kayak begini-begini, di mana itu mereka itu sudah rumah tembok, mereka hidup
bergenerasi dan baik-baik, rukun sebelumnya, tiba-tiba menjadi mereka itu berantem, pecah ini, beberapa keluarga itu pecah, Mas. Betul. Ini dan mereka itu nangis, ini bisa sampai mereka itu tempur sampai mati, Mas. Itu yang repot jadinya. Jadi saya bisa mengerti itu kenapa ibu-ibu berdiri di paling depan. Karena korban yang dari hal-hal seperti ini, itu dari sejak dulu di zaman Orba, itu adalah ibu dan anak-anak. Jadi itu kita hormati itu cara-cara itu, kayak ibu di depan dan berdiri duduk dan bilang kepada menyebut nama nabi mereka dan Tuhan mereka, dan itu diseret dan dicelakai pada 23 April 2001. Itu ya keterlaluan lah, Mas. Kalau ibu-ibu sudah maju itu di Sumatera Utara itu tentara mundur, Mas, apalagi mereka sudah mulai mencopot bajunya. Itu, Mas. Ya, saya rasa ini adalah masukan yang sangat baik. Ini adalah salah satu upaya kita untuk berdialog bersama. Seperti yang tadi dikatakan Mas Yaya, salah satu yang harus dijaga dari pro kontra penambangan batu andesit di Desa Wadas adalah warga jangan sampai jadi saling berhadap-hadapan. Kami kembali sesaat lagi. Wah pemirsa, angka kasus COVID semakin meningkat nih. Tidak ada jalan lain selain wajib divaksin dan juga memperketat protokol kesehatan, serta yang tak kalah penting adalah menjaga daya tahan tubuh kita supaya tetap sehat. Apalagi nih kondisi cuaca yang tidak menentu, tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan, membuat sistem imun cepat drop. Makanya nih kita harus selalu jaga-jaga biar nggak kena infeksi virus. Tenang pemirsa, nggak usah khawatir karena saya punya solusinya. C2Fit untuk cegah sakit dan percepat penyembuhan. Aku tahu produk ini dari awal pandemi karena diresepkan beberapa dokter dan sejak itu setiap hari nggak pernah lupa untuk minum C2Fit karena C2Fit ini mengandung zinc sulfat 99 mg, vitamin C, dan vitamin-vitamin lainnya yang menurut dokter sangat bagus untuk mencegah sakit dan mempercepat penyembuhan berbagai penyakit. Dan yang lebih canggihnya lagi, ada teknologi slow release yang bisa bekerja sampai 24 jam melindungi tubuh kita dari serangan penyakit. Oh ya pemirsa, dosis dan komposisi C2Fit sudah memenuhi standar pencegahan dan pengobatan COVID-19 mengacu pada surat edaran Kemenkes RI loh. Makanya wajib untuk minum ini setiap hari di saat kondisi seperti ini. Cara minumnya cukup 1 kali sehari sebelum beraktivitas atau malam sebelum tidur. Dan pemirsa yang punya penyakit mah gimana nih? Tenang, C2Fit ini aman di lambung ya, jadi nggak perlu khawatir. Jangan lupa ya, C2Fit setiap hari biar nggak sakit. Kami akan kembali sesaat lagi.